Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa dengan para kekasih Kristus bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Tepatnya berada di Jalan Serayu Sangge. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dan kita berdoa. Saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan, dan sore ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 27. Mazmur pasal 119 ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 119 ayat 27. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi, sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. Bertindak dengan hikmat walaupun mengandung resiko adalah lebih baik dibandingkan berpangku tangan menyerah kepada nasib. Kekasih Kristus, tentu tidak semua tindakan yang berisiko adalah pantas untuk dilakukan. Sebab bila langkah tersebut ditempuh karena nekat dan bukan dengan hikmat, maka akibatnya akan sangatlah runyam. Namun, bila tindakan berisiko tersebut diambil secara berhikmat, maka hal itu adalah jauh lebih baik dibandingkan hidup menyerah kepada nasib. Sebab risiko dari berpangku tangan adalah pasti, yaitu tidak adanya perubahan keadaan. Sedangkan tindakan secara berhikmat akan membuka kesempatan bagi hari depan yang lebih indah. Kekasih Kristus, tindakan dengan berhikmat walaupun mengandung resiko, itulah yang ditempuh oleh 4 orang yang sakit kusta di Samaria, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu antara duduk berpangku tangan menyerah kepada nasib dan akan mati kelaparan, atau bertindak dengan pergi ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung Samaria. Dengan berhikmat mereka mengambil pilihan yang kedua, walaupun hal itu mengandung resiko, yaitu mereka akan dibunuh di sana. Langkah ini tidaklah sia-sia. Alhasil, mereka menikmati perbekalan dan harta yang ditinggalkan oleh tentara Aram yang melarikan diri karena pertolongan Tuhan kepada umatnya. Kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar dari 4 orang kusta. Kita jangan berpangku tangan dan menaruh harapan kita, mengadu hidup kita kepada nasib. Tapi mari kita bertindak dengan berhikmat. Mintalah tuntunan Allah supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita bertindak tanpa hikmat Tuhan, mengakibatkan banyak hal
kerugian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembrono kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Percayalah, jika kita meminta, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Sekali lagi, jangan berpangku tangan lantas mengadu hidup kepada nasib. Tapi mari kita bertindak, sebab Tuhan ada di pihak kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, sore ini saya mengajak, mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, dan teguhkanlah iman kami kepadamu, agar supaya kami dapat hidup secara maksimal. Acap kali sebaliknya dari berlangkah di dalam iman, kami hanya berpangku tangan, menghindari risiko dan menyerah kepada nasib. Sebagai akibat, kami melewati hidup ini di dalam kesia-siaan. Demikian juga tidak jarang kami bertindak tanpa berhikmat, menempuh risiko yang tidak seharusnya kami ambil. Sebagai akibat, hidup kami menjadi rujam. Ya Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami dapat mengisi hidup ini dengan bertindak di dalam hikmat yang daripadamu. Kami bersyukur untuk hari yang hampir selesai kami lalui hari ini. Kemurahan dan kesetiaan-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Ketika kami menghadapi kesukaran dan tantangan, Engkau senantiasa mengulurkan tangan untuk menolong diri kami tepat pada waktunya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dan melampaui besarnya kesukaran yang kami hadapi. Hikmat-Mu tidak terbatas sehingga tidak ada yang sukar bagi diri-Mu. Kepadamu kami mempercayakan hidup kami serta masa depan kami bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, sungguh kami memiliki hikmat-Mu, sehingga kami tidak hidup menaruh kehidupan kami, menyerah kepada nasib, tetapi kami bergantung kepada Engkau, karena Engkau beri hikmat untuk kami bekerja. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa untuk semua keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Perlindungan, pemeliharaan turun atas mereka. Dan hamba mohon Tuhan, biarlah perubahan demi perubahan terus terjadi di dalam umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng ini. Hamba mohon ya Allah, biarlah setiap roh pemecah belah, roh pemberontakan, roh yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar dari wilayah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga umat Tuhan sungguh hidup, percaya dan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka, Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau buat berhasil. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Sore ini hamba juga terus berdoa untuk Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kuasa darah anak domba Allah turun atas seluruh kehidupan Pak Bram Tanamal. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap organ-organ tubuh yang sakit, dipulihkan kembali, disembuhkan kembali, dan oleh bilur-bilur Yesus Pak Bram sembuh. Hamba mohon Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat yang baru kepada Pak Bram, sehingga Pak Bram tetap percaya bahwa sekali-kali Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, mati juga untuk Pak Bram Tanamal, tidak pernah meninggalkan Pak Bram sendiri, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan menolong Pak Bram Tanamal, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan, semangatnya dikembalikan. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Saat ini hamba juga mau berdoa, mengucap syukur dan terima kasih bagi Bapak Daud Bukor Pioper yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, Engkau menambah 1 tahun usia dalam kehidupan hamba-Mu ini.
Biarlah dengan bertambah 1 tahun membuat dia semakin bijaksana, hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang di sekelilingnya. Tuhan beri kesehatan yang baik, dan Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk anak Angela. Ya Tuhan, terima kasih juga karena hari ini dia berulang tahun. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan turut campur tangan, Tuhan buat yang terbaik bagi masa depannya bersama dengan anak kekasihnya El, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kami juga berdoa untuk Ibu Diana Siska. Tuhan juga berkati pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah hikmat Tuhan turun melimpah kepadanya, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepadanya dapat dikerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan semuanya tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati pribadinya, suami dan kedua anaknya, dan semua keluarganya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Pak Inor Vence. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan juga beri kesehatan yang baik kepada Pak Inor, sehingga dia boleh terus hidup mengandalkan Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memanggil dia sebagai hamba-Mu, biarlah dia boleh menjadi saksi, menjadi terang di tempat yang gelap, menjadi garam di tempat yang kurang jelas ya Tuhan. Biar bisa menolong banyak orang dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dia Tuhan, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa untuk Ibu Yeni Tera. Tuhan juga berkati terus Ibu Yeni Tera di dalam kehidupannya, di masa-masa hari tuanya. Biarlah Tuhan dia boleh hidup terus sebagai saksi, menjadi berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang di sekelilingnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupannya senantiasa. Terima kasih Bapak, berkati dengan kesehatan yang baik, dan biarlah senantiasa dia boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, dan bagi bangsa negara kami. Biarlah ketenangan, kedamaian, ketentraman itu terus terjadi di dalam bangsa negara kami, di tanah Papua, dan spesial bagi kota Manokwari. Ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu melimpah-limpah atas kami semuanya. Berdoa juga untuk semua tim medis pandemi COVID-19. Tuhan memberkati bagi semua para hamba-hamba-Mu yang melayani, para medis, dokter. Berikan hati takut Tuhan, supaya mereka melayani dengan sungguh hati. Mereka melayani untuk kemuliaan Tuhan. Dan biar Tuhan juga melindungi mereka, keluarga mereka dilindungi dalam nama Yesus. Biarlah setiap orang yang dilayani diberkati, mengalami kesembuhan. Dan bila Bapak hamba berdoa untuk setiap masyarakat boleh taat melakukan protokol untuk tetap hidup yang bersih, hidup taat kepada aturan-aturan yang telah diberikan. Pakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun, dan biarlah Tuhan senantiasa mencuci tangan dengan air bersih. Sehingga hal yang kami lakukan itu juga untuk pribadi-pribadi kami. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Desi Natalia Lambaihan. Tuhan juga memberkati Ibu Desi, memberkati suaminya Pak Heri, kedua anaknya Shalom dan Gatwin. Tuhan tolong biarlah hidup mereka terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kasih-Mu melimpah kepada mereka, dan mereka hidup boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah Ibu Desi menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Berdoa juga memberkati anak Violin pada sore hari ini. Tuhan, biar Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada anak Violin. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya.
sehingga dia boleh terus menghormati Engkau di dalam kehidupan hari-hari, menghargai apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Tuhan berkati studinya, berkati pelayanannya, biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dari kehidupannya. Biar dia boleh menjadi saksi bagi kedua orang tuanya, menjadi saksi bagi adik-adiknya, menjadi saksi bagi banyak orang juga. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk waktu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingat, kekasih Kristus, mari kita bertindak dengan hikmat daripada Tuhan. Jangan menyerah kepada nasib, jangan berdiam diri, tapi kita bertindak. Minta hikmat Tuhan senantiasa membimbing kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Pak Jeffrey Rumpuin dari Fakfak. Tuhan memberkati Pak Jeffrey, pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan pelayanan diberkati. Terima kasih. Tetap semangat. Shalom, andalkan Yesus dalam hidup kita. Salam MDC.